Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaghah bagian ketujuh. Begitu juga Ibnu Qayyad, ia tidak memandang mendung sebagai asap tebal yang membawa air ke suatu ketinggian angkasa yang dingin. Melainkan ia menggambarkannya sebagai berikut. Kana laguyuma juyushun tasumu minal adli fi kulli ardin solahan. Mendung itu bagaikan suatu pasukan tentara yang mampu menciptakan kesejahteraan di seluruh permukaan bumi dengan adil. Idza qatalal mahla fi halaqamamu bisawbir rihami ajadal kifaha. Ketika ia menyerbu kekeringan bumi dengan guyuran gerimis, dengan serbuan yang sangat baik. Yuqaratisu bitalli fihi sihama wa yushri'u bil wabli fihi rimaha. Ia mengarahkan anak panah bersama gerimis dan mengarahkan tombak bersama hujan deras ke permukaan bumi. Wasalla alaihi suyufal buruqi fa'askhana bil darbi fihi al-jaroha. Ia menghunus pedangnya yang berkilau lalu melukai permukaan bumi itu dengan sangat dalam. Taro al-sunun nuri tusni alaih fatajabu minhunna khursan bisoha. Tampak mulut-mulut bunga menyanjungnya. Kegembiraan dan kekagumannya terlontar dalam kebisuan yang nyata. Seorang sastrawan kadang-kadang berlebihan dalam mengingkari hakikat ilmiah. Untuk itu, dengan khayalannya ia memakai ungkapan-ungkapan yang meyakinkan anggapannya dan memperkuat optimismenya. Maka noda hitam pada permukaan bulan itu bukan lagi timbul karena adanya pegunungan dan kawah-kawah yang terdapat padanya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli, karena Al-Mar'ari menilai dengan ungkapan lain. Dalam suatu ratapannya ia bersyair, wama kulfatul badril muniri qadimatan walakinnaha fi wajhi atharul latmi. Bisul pada permukaan bulan purnama tidaklah ada sejak dahulunya, melainkan bekas pukulan tangan. Uslub jenis kedua ini harus jelas dan tegas. Maka ungkapan Al-Mutanabbi dalam syair berikut ini tidak baligh. Kifi tagramil ula minal lahti muhjati bithaniyatin wal mutlifus syai'a gharimu. Berhentilah wahai wanita, maka pandangan pertama dapat mengembalikan hatiku yang merana dengan pandangan kedua. Karena orang yang merusak sesuatu wajib membayar ganti ruginya. Kalimat ini tidak baligh karena Al-Mutanabbi bermaksud bahwa ia pernah memandang wanita itu dan meranalah hatinya. Maka ia berkata kepadanya, berhentilah agar aku dapat memandangmu lagi, supaya hatiku dapat hidup kembali seperti semula. Bila kamu mau berhenti, maka pemunculanmu yang kedua ini menjadi pelipur hati terhadap apa yang kau rusak pada pemunculanmu yang pertama. Perhatikanlah penjelasan yang agak panjang tentang kekurangan kalimat di atas. Yang kata-katanya tidak lengkap, susunannya jelek, artinya tidak jelas, dan sulit dipahami, padahal maksudnya sangat indah dan dasar pemikirannya diperkuat dengan dalil.
Bila kita hendak mengetahui ketegasan uslub ini, maka bacalah ungkapan Al-Mutanabbi dalam ratapannya sebagai berikut: ma kuntu amulu qabla ta'syika an aro radwa ala aidir rijali yasiru. Aku tidak pernah berpikir sebelum memikul kerandamu untuk melihat gunung radwa berjalan di tangan beberapa orang. Lalu bacalah syair Ibnu Mu'taz berikut ini: qad dhahaban nasu wa matal kamal wa soha sorpud dahri ainar rijal hadha abul abbasi fi ta'syihi umung duru kaifa tusirul jibal. Manusia yang sempurna telah pergi meninggal dunia dan seluruh umat menjerit. Kemanakah tokoh itu? Inilah Abul Abbas dalam kerandanya. Berdirilah hai manusia, lihatlah bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Dalam syair di atas dapat kita temukan bahwa uslub syair pertama tenang dan tidak memberi ketegasan. Sedangkan uslub syair kedua sangat kuat dan tegas. Bahkan mencapai puncak ketegasannya dalam kalimat wa soha sorfud dahri ainar rijal. Dan seluruh umat menjerit, kemanakah tokoh itu? Lalu dalam kalimat kumu unzuru kaifa tasirul jibal, berdirilah, lihatlah bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Secara garis besar uslub itu harus indah, menarik inspirasinya, dan jelas serta tegas. Orang-orang yang baru terjun ke dalam dunia sastra banyak yang beranggapan bahwa uslub itu akan semakin baik bila banyak memakai kata-kata majaz, tasbih atau penyerupaan dan jauh hayalannya. Ya. Anggapan ini sangat keliru sebab hilang keindahan uslub itu kebanyakan justru karena dibuat-buat dan diada-adakan, dan tidak ada yang merusak keindahannya yang lebih jelek daripada kesengajaan menyusunnya. Kami yakin bahwa syair berikut ini tidak menarik perhatian kita. Wamtorot lu'lu'an minar jasin wasakot wardan wa'adot alal unabi bil barodi. Air matanya yang bagaikan butir-butir mutiara bunga narjis turun membasahi pipinya yang putih kemerah-merahan bagaikan bunga mawar. Dan jari jemari tangannya yang lentik itu digigitkan ke giginya yang putih bagaikan salju. Ini unab adalah sejenis pohon merah buahnya yang bisa dijadikan makanan dan bisa juga digunakan sebagai obat. Demikianlah sebenarnya sangat mudah kita mengetahui bahwa syair atau prosa yang memiliki nilai sastra padanya. Pemakaian uslub ini berkembang dan mencapai puncak keindahan sastranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.